Tepat di depan pekuburan tua tadi, terdengar suara seseorang yang mengucapkan, "Terima kasih Mas atas tumpangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin." Baik kawan-kawan sekalian, pada video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman horor yang dialami oleh seorang guru honorer yang pulang dari tempatnya mengajar pada malam hari. Namun ada baiknya sebelum masuk ke ceritanya, kalian subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah horor berikutnya. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Check out. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 90-an di Pulau Belitung. Tepatnya di Desa Padang menuju Desa Pancur, Kota Manggar, Belitung. Pada masa itu, kendaraan utama masyarakat setempat adalah sepeda jenis ontel, karena sepeda motor masih jarang, sehingga hanya sebagian orang saja yang memiliki kendaraan bermotor. Singkat cerita, suatu ketika, sebut saja namanya Mas Imam, beliau ini adalah salah satu warga pendatang asal Yogyakarta yang bekerja sebagai guru honorer di salah satu madrasah sanawiyah di Kota Manggar. Mas Imam bertempat tinggal di perumahan guru di Desa Pancur yang berjarak kurang lebih 15 km dari Kota Manggar, tempat ia mengajar. Ia tinggal bersama istrinya yang juga seorang guru sekolah dasar di Desa Pancur. Setiap hari, Mas Imam harus menempuh jarak 15 km untuk menuju sekolah tempat ia mengajar. Suatu ketika, karena banyaknya pekerjaan yang harus ia selesaikan, sehingga mengharuskan ia untuk pulang larut malam. Dan tak terasa, sedang asiknya bekerja, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam hari. Dan ia pun segera bergegas pulang dengan menggoes sepeda ontelnya dari Kota Manggar menuju Desa Pancur. Pada saat itu, jalanan menuju Desa Pancur belum mendapatkan lampu penerangan dari PLN, sehingga hanya mengandalkan lampu dari dinamo sepeda itu sendiri. Dan ketika itu, jarak rumah penduduk yang tinggal pun agak berjauhan dan terpisah oleh hutan dan semak belukar. Dengan sepeda ontelnya, lewatlah Mas Imam ini melalui tanjakan demi tanjakan, turunan demi turunan dengan sabar dan tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Karena rute jalanan yang ia lewati adalah rutenya sehari-hari, sehingga ia sudah familiar dengan rute tersebut. Kemudian, sampailah Mas Imam ini di penghujung Desa Padang, tepatnya kurang lebih 4 km sebelum masuk Desa Pancur. Dan di situ terdapat pemakaman tua, di mana pemakaman tersebut adalah salah satu pemakaman warga Cina yang terletak di pinggir jalan. Sedang asiknya menggoes sepeda ontel, tampak samar-samar dari kejauhan seseorang melambaikan tangan ke arah Mas Imam. Dan ternyata orang itu meminta Mas Imam untuk menghentikan sepedanya, karena dalam kegelapan tanpa penerangan, wajah dan sosok orang yang menyetop Mas Imam ini pun tidak begitu jelas. Dan Mas Imam pun menghentikan sepedanya. Ternyata ia ingin menumpang sepeda Mas Imam untuk ikut pulang, karena kebetulan arah pulangnya pun searah dengan jalannya Mas Imam. Dan tanpa pikir panjang, karena orang meminta tolong, Mas Imam pun mengiyakan dan menyuruh orang tersebut untuk naik di boncengan belakang sepeda Mas Imam. Dengan ekstra tenaga, Mas Imam pun menggoes sepedanya sambil mengajak penumpangnya untuk mengobrol. Tetapi anehnya teman-teman,
tidak ada jawaban sama sekali dari belakang sepeda Mas Imam. Dan Mas Imam pun menoleh ke belakang. Ternyata tepat di atas boncengan sepeda Mas Imam tidak ada siapa-siapa yang menumpang. Lantas dalam pikiran Mas Imam, kemana orang tadi yang minta diboncengin pulang? Apakah ketika disuruh naik, ia tidak jadi naik? Lalu Mas Imam pun terus menggores sepedanya tanpa berpikir macam-macam. Kemudian Mas Imam merasa ada yang aneh pada sepedanya. Kok terasa berat, seperti ada sesuatu beban di belakang sepedanya. Tetapi tidak ada sesuatu di belakang sepeda Mas Imam ini. Akhirnya dengan susah payah pun Mas Imam terus menggoes sepedanya dan sampailah ia di depan pekuburan tua tadi. Dan tepat di pekuburan itu Mas Imam mendengar suara seseorang yang mengatakan, "Terima kasih Mas atas tumpangannya." Mendengar suara tanpa ada wujudnya, Mas Imam langsung menggoes sepedanya dengan sekencang-kencangnya. Dan anehnya lagi, selepas pekuburan tadi, sepeda yang Mas Imam naiki itu terasa ringan dan seperti ada yang membantu mendorong sepedanya tanpa ada beban sedikit pun. Hingga sampailah Mas Imam di rumahnya dengan penuh kebingungan dengan apa yang barusan ia alami di perjalanan tadi. Dan berceritalah Mas Imam kepada istrinya. Dan istrinya pun menyarankan untuk tidak pulang larut malam lagi. Dan sejak saat itu, Mas Imam tidak pernah lagi untuk pulang sampai larut malam. Dan sebelum maghrib, ia usahakan untuk sudah sampai di rumahnya. Oke kawan-kawan, demikianlah kisah pengalaman horor yang dialami oleh seorang guru honorer Mas Imam tadi. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, and comment. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.